Suatu sore di tahun 1877, Thomas meminta seluruh asistennya diam. Ia mendekatkan wajahnya ke corong besi itu, memutar tuas silindernya dengan tangan, dan mulai berteriak dengan lantang, "Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow." Setelah selesai, ia mengembalikan silinder itu ke posisi awal, menaruh jarum di alur yang baru saja terbentuk, dan mulai memutar tuasnya lagi. Keheningan mencekam laboratorium itu. Para asistennya bergidik ngeri, bahkan ada yang menyilangkan jari karena mengira itu adalah sihir hitam atau trik sulap yang jahat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, suara manusia yang sudah mati bisa hidup kembali dan diputar ulang. Mesin itu dinamakan fonograf. Berita ini menyebar ke seluruh dunia secepat kilat. Ribuan orang datang ke Menlo Park hanya untuk melihat mesin yang bisa bicara. Pers mulai menjulukinya sebagai sang penyihir Menlo Park. Thomas Alva Edison bukan lagi sekadar penemu mesin saham, ia telah melampaui batas logika manusia. Namun, bagi Thomas, fonograf hanyalah pemanasan. Ia memiliki target yang lebih besar, sesuatu yang akan melenyapkan kegelapan dari muka bumi selamanya. Tahun 1878, dunia sudah mengenal listrik, tapi hanya dalam bentuk busur api yang menyilaukan dan berbahaya, atau lampu gas yang berbau busuk dan sering meledak. Edison memiliki visi yang dianggap mustahil oleh para ilmuwan Inggris, memasukkan cahaya ke dalam botol kecil agar setiap rumah di dunia bisa terang benderang dengan aman. Masalahnya hanya satu, namun mematikan, filamen. Filamen adalah kawat di dalam lampu yang harus berpijar tanpa terbakar abis. Edison membutuhkan bahan yang tahan panas luar biasa namun tidak cepat putus. Ia mulai berburu, ia mencoba segala hal yang bisa dibayangkan manusia. Platina yang mahal, kawat tembaga, hingga bahan-bahan aneh seperti serat pohon palem, kulit jeruk, gabus, dan bahkan rambut dari janggut asistennya. Minggu berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi setahun. Lebih dari 1.600 bahan telah dicoba dan semuanya gagal. Investor mulai ragu, koran-koran mulai mengejeknya sebagai pemimpi yang gagal. Seorang asisten yang putus asa bertanya, "Tuan Edison, mengapa kita terus lanjut? Kita sudah gagal ribuan kali." Edison menatapnya dengan tajam dan menjawab, "Gagal? Saya tidak gagal. Saya justru baru saja berhasil menemukan ribuan bahan yang tidak cocok untuk lampu." Ia mengirim tim ekspedisi ke penjuru bumi. Mereka menembus hutan rimba Amazon dan pegunungan Jepang hanya untuk mencari serat tumbuhan yang sempurna. Edison menghabiskan lebih dari $40.000 uang pribadinya, kekayaan yang ia dapat dari mesin saham, hanya untuk membiayai kegagalan ini. Baginya, setiap bahan yang terbakar adalah satu langkah lebih dekat menuju jawaban yang benar. Hampir 2 tahun setelah memulai, Thomas kembali ke bahan yang paling sederhana, benang kapas biasa. Namun kali ini, ia tidak hanya memasukkannya begitu saja. Ia memanggang benang itu di dalam oven khusus selama berjam-jam hingga menjadi arang atau karbon. Benang itu menjadi sangat rapuh, selembut debu, namun sekuat baja terhadap panas. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Jika ini gagal, Menlo Park mungkin akan gulung tikar. Setelah ribuan percobaan yang memakan waktu hampir 2 tahun, tiba saatnya untuk pembuktian terakhir. Thomas perlahan mengambil benang kapas yang telah ia karbonisasi, benang yang kini menjadi rapuh seperti sayap serangga. Dengan tangan yang luar biasa stabil, ia memasukkannya ke dalam bola kaca berbentuk oval, memompa keluar seluruh udara hingga hampa, dan menyegelnya. Tepat pukul 1.30 pagi, Thomas menarik sakelar. Arus listrik mengalir melewati kabel tembaga, masuk ke dalam bola hampa udara, dan menyentuh filamen karbon itu. Detik pertama, sebuah pendaran merah muncul. Detik kedua, merah itu berubah menjadi kuning keemasan yang stabil dan lembut. Lampu itu menyala. Namun, mereka belum berani bersorak. Mereka sudah sering melihat lampu menyala lalu meledak dalam hitungan menit. Thomas dan timnya memutuskan untuk melakukan penjagaan mati. Mereka duduk melingkar di sekeliling lampu itu. Mata mereka merah karena kurang tidur, hanya menatap bola kaca kecil itu. 1 jam berlalu, lampu tetap menyala. 5 jam, fajar mulai menyingsing di jendela, dan lampu itu masih tetap berpijar dengan tenang. Lampu itu terus menyala selama 13,5 jam, lalu 40 jam,
Hingga akhirnya Thomas memutuskan untuk menaikkan tegangan listriknya sampai filamen itu akhirnya putus. Ia tersenyum. Ia tidak hanya berhasil menciptakan cahaya, ia telah menemukan bahan yang bisa diproduksi secara massal. Ia segera memerintahkan timnya untuk mencoba bahan bambu, yang kelak akan membuat lampu itu menyala lebih dari 1.200 jam. Pada malam tahun baru, Edison mengundang dunia ke Menlo Park. Ribuan orang datang dengan kereta api khusus hanya untuk melihat keajaiban ini. Mereka terperangah melihat lampu yang tidak berasap, tidak berbau, dan tidak padam ditiup angin. Hari itu, manusia secara resmi menyatakan perang terhadap kegelapan. Thomas Alva Edison telah memberikan matahari kedua bagi peradaban manusia. Kesuksesan lampu pijar membawa Edison ke puncak kejayaan. Ia mulai membangun jaringan listrik di New York menggunakan arus searah, DC. Namun, ada satu masalah besar, listrik DC milik Edison tidak bisa dikirim jauh. Setiap 1 kilometer, ia harus membangun pembangkit listrik baru karena kekuatannya hilang di tengah jalan. Dunia membutuhkan sistem yang lebih kuat, dan disitulah konflik dimulai. Seorang mantan karyawan Edison yang jenius, Nikola Tesla, menawarkan solusi, arus bolak-balik, AC. Berbeda dengan DC milik Edison yang mengalir satu arah seperti air sungai, AC milik Tesla bisa dikirim hingga ratusan kilometer dengan efisiensi tinggi. Edison, yang sudah menginvestasikan seluruh hartanya pada sistem DC, menolak mentah-mentah. Baginya, AC adalah petir yang liar dan mematikan. Inilah yang dikenal sejarah sebagai War of Currents atau Perang Arus. Edison, sang penyihir Menlo Park, menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk melakukan kampanye hitam. Ia mencoba meyakinkan masyarakat bahwa arus AC milik Tesla dan pengusaha George Westinghouse bisa membunuh siapa saja yang menyentuhnya. Namun, kebenaran teknologi sulit untuk dibendung. Puncaknya terjadi saat pameran dunia di Chicago dan proyek air terjun Niagara. Sistem AC terbukti jauh lebih murah dan efisien untuk menerangi seluruh benua. Edison akhirnya kalah dalam perang ini. Perusahaannya sendiri, Edison General Electric, akhirnya dipaksa untuk beralih ke teknologi AC. Meski kalah dalam standar arus listrik, Edison menunjukkan sisi kedewasaannya sebagai pengusaha. Ia tidak berhenti, ia justru beralih ke inovasi lain, kamera film dan baterai penyimpanan. Ia belajar satu pelajaran penting dari Tesla, bahwa kemajuan zaman tidak bisa dihentikan oleh ego seorang penemu. Listrik mungkin tidak lagi mengalir searah seperti kemauannya, tapi peradaban kini telah benderang berkat kompetisi ini. Memasuki abad ke-20, Thomas Alva Edison tidak lagi sekadar seorang penemu, ia adalah simbol hidup dari kemajuan Amerika. Meskipun ia telah kehilangan perang arus, semangatnya untuk mencipta tidak pernah pudar. Di usia senjanya, ia tetap bekerja 16 jam sehari. Ia pernah berkata, "Aku akan berhenti hanya jika aku sudah mati." Dan ia memegang janji itu. Ia memberikan kita hiburan melalui gambar bergerak. Ia memberikan kita tenaga melalui baterai yang lebih tahan lama. Bahkan, bersama Henry Ford, ia sempat bermimpi menciptakan mobil listrik jauh sebelum dunia memikirkannya. Hingga akhir hayatnya, Edison memegang 1093 paten atas namanya, sebuah rekor yang membuktikan bahwa kejeniusan adalah hasil dari kerja keras yang tak kenal lelah. Saat kabar kematiannya tersebar, dunia seolah berhenti berputar sejenak. Presiden Amerika Serikat, Herbert Hoover, mengeluarkan perintah yang luar biasa. Ia meminta seluruh warga Amerika untuk memadamkan lampu mereka selama 1 menit pada malam pemakamannya. Bayangkan momen itu, New York, Chicago, hingga pelosok desa di Ohio, semuanya tenggelam dalam kegelapan. Dalam menit yang sunyi itu, dunia teringat kembali betapa menyeramkannya kegelapan, dan betapa besarnya jasa satu orang yang dulu dianggap bodoh oleh gurunya. Tanpa dia, malam akan tetap menjadi musuh manusia. Edison mengajarkan kita bahwa kegagalan hanyalah batu loncatan. Ia mengajarkan bahwa inspirasi hanya bernilai 1%, dan sisanya adalah tentang keringat kita sendiri. Thomas Alva Edison mungkin telah tiada, namun setiap kali Anda menyalakan sakelar di rumah Anda, setiap kali Anda menonton film, atau menggunakan baterai pada ponsel Anda, sang penyihir Menlo Park masih ada di sana, menerangi jalan hidup kita.